Ini jawabanana. Wa amma idza nama ba'da. Berarti kan qoblanya. Sekarang ba'da ya. Wa amma idza nama ba'da duhulihi fa in alima annahu yastaghithul waqta hurima alaihin naumu. Kalau dia tidak bisa menjamin bahwa tidurnya tidak akan menghabiskan waktu sholatnya, tidak bisa menjaminnya, maka hurima alaihin naum, haram baginya tidur. Wayana we sholat dalam keadaan makruh daripada haram. Gitu pertimbangan anak. Makruh kan tidak berdosa, hanya mengurangi keafdolan. Ayeuna haram, jelas dosana. Jadi ketika orang benar-benar ngantuk berat tapi khawatir tibra teuing, meskipun sudah pasang alarm, meskipun sudah nitip pesan ke istri, geus weh paksakeun salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu yang saya muliakan, semoga dengan wasilah amal ibadah yang sudah kita laksanakan bersama, di antaranya yaitu sholat subuh berjamaah, semoga seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua bentuk kekurangan ibadah kita, ya, serba kekurangan jauh dari sempurna, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga seluruh hajat kita yang kita inginkan di tahun ini semoga disegerakan qabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita berikutnya adalah tentang a'darus sholah, yaitu uzurnya sholat. Setelah kemarin pembahasan kita berkaitan dengan hal yang membatalkan sholat, maka sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang uzurnya sholat. Maksud udzur di sini adalah seseorang dianggap tidak berdosa ketika dia tidak melaksanakan sholatnya. Sholatna tinggalin, bahkan tidak dilaksanakan, tapi orang ini tidak berdosa, gitu ya. Dengan catatan nanti yang akan saya sampaikan. Nah, dibahas di bab ini tentang udzurnya sholat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'dzarus sholati ithnani. Udzurnya sholat itu ada dua. Maksudnya allati tarfa'u dzunubas sholati bita'khiriha an waqtiha. Jadi dia tidak dianggap berdosa ketika meninggalkan sholatnya dan mengakhirkan sholatnya. Dosa atau doraka, dengan alasan dua poin ini. Yang pertama, udzurnya sholat yaitu karena al-awalu an-naumu. Nah, ini yang sering kita jumpai dan alami. Seseorang dianggap tidak berdosa ketika meninggalkan sholatnya, yang pertama karena alasan tidur. Nah, gitu. Sering kan dia banyak? Sering. Biasanya sholat naon? Subuh aja, zuhur biasanya. Kalau zuhur biasanya alasan capek kerja,
Kalau subuh biasanya karena tibra teuing. Ketika dia bangun kebablasan, dia tidak dianggap berdosa karena ketiduran. Tapi di sini pembahasan tidur itu tidak sesederhana itu. Tidak sesimpel itu. Udah saya mah sholat karena syarek. Nah, tidak sesimpel itu. Nah, nanti saya sampaikan. Nah, gitunya. Ini banyak nih pembahasannya. Makanya saya singkat saja, saya tandai. Nah. Summa'lam, lampu kuning. Nah, lampu kuning artinya hati-hati. Annahu sesungguhnya idzan nama qabla dukhuli waqti. Di mana-mana dia tidur sebelum waktunya, fafatathu sholatu, terus habislah waktu sholatnya, fala ithma alaih, maka tidak berdosa untuknya. Jadi maksudnya tidur yang bagaimana? Tidur yang terjadi sebelum waktu sholat. Jadi lain pas adaan orang terus sare, sama tekasup. Jadi dia kalimat nage idza nama qabla. Sebelum dukhulil waktu, masuk waktu sholat. Contoh, Bapak kebetulan kebagian shift malam kerja karena banyak tugas di kantor. Pulang ke rumah, nyampe rumah maksudnya jam 11. Lelah kan, lelah lembur dan sebagainya. Kita bermaksud untuk istirahat sejenak. Awalnya seperti itu. Tidurlah sebentar. Masih jam 11, ada waktu kan 35 menit maju ke duhur. Karena lelah, capek, ngantuk. Bapak tidur. Bangun jam 5 sore. Seberapa jam dah? 12, 1, 2, 3, 4, 5. Genep jam eta peureum. Adan lohor teu kadenge, adan asar teu kadenge. Kebetulan si ibu atau istri kita sedang ada acara dengan majelis taklim. Misalkan. Kan nggak ada yang membangunkan. Alarm lupa disetting dan sebagainya. Kita tidur bablas, berarti kan tidak sholat duhur. Maka baginya, itu fala ithma alaihi. Tidak berdosa. Karena dia tidur sebelum waktunya. Beda judulnya beda. Ketika dia nyampe rumah jam 11:40, berarti sudah adzan zuhur. Itu kan sekarang jam berapa? 11:37. Berarti kan sudah zuhur ya. Ngantuk berat luar biasa. Salat atau jangan? Salat jangan. Ingat bab makruh salat. Bab makruh salat ingat. Makruh sholat bagi orang yang dalam keadaan ngantuk berat. Ada kan sudah saya sampaikan. Dalam keadaan lapar dan haus, ya kan? Pengen ke jamban. Terus apa lagi? Ketika berjamaah telah berlangsung, kita sholat sendiri. Apalagi? Dalam keadaan ngantuk yang begitu berat. Itu makruh kita sholat. Gitu kan? Makruh kita sholat. Tapi, di sini pertimbangannya 6. Apa yang sudah saya sampaikan? Pertimbangannya 6. 1, waktu afdol. 2, waktu ikhtiar. 3, waktu jawaz bila karohah. 4, waktu jawaz ma'al karohah. 5, waktu darurat. 6, waktu tahrim. Itu pertimbangan kita. Kalau kita tidur jam 11:40, kira-kira bisa menjamin gak secara zahir kita bangun jam 1 atau jam 2? Dengan keadaan ngantuk yang sangat berat. Bisa menjamin gak? Kalau bisa menjamin, berarti kan ada step yang harus kita lewati. 1, alarm. Nah, gitu kan. Yang kedua, nitip pesan ke istri, tolong bangunkan jam 1 atau jam 2. Aman kalau itu.
nggak jadi masalah. Berarti kita sholat di waktu ikhtiar, ya kan? Kapan waktu ikhtiar? Setelah imam salam yang pertama, sudah saya sampaikan, sampai 10 menit sebelum adzan berikutnya. Itu boleh tidak? Boleh. Apakah termasuk melalaikan sholat? Tidak. Karena kita ada ilat, yaitu ngantuk berat. Dipaksakan sholat pun menjadi makruh. Tenanaun. Cuman masalahnya bisa bangun ke jam 2. Lamun istri tidak ada, HP lobet. HP-nya rusak, dia tiba-tiba di kantor. Kumaha. Bagusnya kumaha tak kira-kira? Apakah sholat dulu atau tidur dulu? Ibu-ibu cik, bagusnya sholat dulu atau tidur dulu? Ibu ayah? Ibu ayah, ibu? Sholat dulu makruh. Tuh sholat dulu, anak sholat dulu makruh. Lamun teh tidur heula da kumaha geus teu kuat mata ya. Kumaha tak kira-kira? Nah, ini jawabanana. Wa amma idza nama ba'da. Berarti kan qoblanya. Sekarang ba'da ya. Wa amma idza nama ba'da duhulihi fa in alima annahu yastaghithul waqta hurima alaihin naumu. Kalau dia tidak bisa menjamin bahwa tidurnya tidak akan menghabiskan waktu sholatnya, tidak bisa menjaminnya, maka hurima alaihin naum, haram baginya tidur. Wayana we sholat dalam keadaan makruh daripada haram. Itu pertimbangan anak. Makruh kan tidak berdosa, hanya mengurangi keafdolan. Ayeuna haram, jelas dosana. Jadi ketika orang benar-benar ngantuk berat tapi khawatir tibra teuing, meskipun sudah pasang alarm, meskipun sudah nitip pesan ke istri, geus weh paksakeun salat. Daripada nu tadi yastaghriqul waqta hurima alaihin naum. Daripada orang haram. Dosa jelas haram. Kan? Nah, di jama kumaha qasar. Nah, jama qasar ada bab khusus nanti. Ya. Jama qasar ada bab khusus. Satu di antaranya karena safar, perjalanan, dua karena marid, sakit, ada nanti. Jadi orang tidak sedang perjalanan, tapi karena sakit, bisa nggak kita menjama sholat? Bisa. Tapi nanti penjelasannya kan itu panjang. Gitu. Gitunya. Jadi bisa apa kita karena sakit dijama sholatnya bisa. Tapi nanti alasannya. Karena itu kan harus dirunutkan. Kembali lagi. Kalau tidurnya sebelum waktu sholat, sholatnya terlewat padahal sudah pasang alarm dan sebagainya, berdosa tidak? Tidak. Tadi gini. Fala itsma alai. Kalau tidurnya setelah masuk waktu sholat, nah, sedangkan dia tidak bisa menjamin dirinya bisa bangun sebelum waktu sholat berikutnya, maka haram baginya tidur. Jadi kudu kumaha? Wayah nak sholat heula mih jongjon. Nah, badina nu tahan kade pas ruku ditotong gitu. Nah, berak tihang. Abi gitu, Pak. Mun abi jadwal Kamis, abi selalu seperti itu. Abi jadwal Kamis pengajian ibu-ibu dari jam 10 sampai jam setengah 12. Dan langsung abi ke Istiqomah, abi ngajar di Istiqomah selain di Al-Azhar, di Istiqomah. Lelah capek kan dari Antapani ke Istiqomah, ku macetna, ku panasna. Abi langsung sholat ya Pak. Di Istiqomah langsung di Istiqomah Citarum. Abi langsung sholat, qobliyah, terus duhur, terus ba'diyah, wiridan, tidurnya langsung. Didinya tidur kan akhirnya inta gening tina kayu
tidur we. Nah sabab lamun abdi tidur heula khawatir nanti rusuh sabab jam 2 ngajar deui di Istiqomah ngajar barudak kelas level atas 456 jadwal jam 2. Ada lamun tidur heula pas bangun jam 2 kurang 10 can wudu can salat ari we. Siga kitu gambaranna mah. Jadi supaya tidur orang tenang tibra mending salat. Da insya Allah kena ku cai mah situ nu teh minimal berkurang lah. Betul tak? Berkurang. Lamun tunduhna edan-edanan ya tunduhna ieu sakeun nya. Aya kan tunduh nu kitu edan-edanan tunduhna teh. Geus kena ku cai tunduh we anger. Nya wayahna we paksakeun daripada haram. Gitu. Gitu. Dalil kenapa orang yang tidur tidak berdosa maksudnya tidur sebelum waktu sholatnya. Laisa qala Nabi sallam. Laisa fin naumi tafritun innama tafritu ala man la yusolli sholata hatta yadkhula waqtul ukhra. Jadi tidak ada yang namanya dosa gitu ya bagi mereka yang sholat yang meninggalkan sholat dan dia tertidur sebelum waktunya. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Tuh, riwayat Muslim hadis lagi. Sederhana. Jadi kalau bapak ngantuk berat ya, tidurnya sebelum adzan berarti. Lamun asar kumaha tah? Harus nggak tidur? Hati-hati kata Nabi, tidur ba'da asar mewariskan gila. Sok bapak tidur ba'da asar, dah kakak lieur. Lain segernya. Cobanya 40 hari besok tong ngeureun gitu. Gelo dijamin dah. 40 hari bapak tidur ba'da asar tidak berhenti. Ba'da asar tidur 40 hari. Gila pak. Hilang akal jadi sama gelo. Sok bapak pernah tuh tidur ba'da asar kakak lieur? Ya kan? Hati-hati, jangan tidur ba'da asar. Karena itu mewariskan gila. Minimal cilepeng lah. Apa tuh cilepeng bahasa Indonesianya? Cilepeng. Nah, sikap orang yang tidak tidur. Berarti ibu ya kalau suaminya tidur atau apa sebaliknya. Wayajibu. Tuh. Kata kunci dah. Wayajibu wajib. Aiqadu man nama badal wujubi. Wajib membangunkan orang yang tidur. Ba'dal wujubi. Dina sabada wajib sholat. Maksudnya geus waktuna. Jadi kalau bapak ibu di rumah ada anak, mohon maaf diawasi anak ya di rumah, terutama yang sudah balik. Kalau laki-laki 15 tahun atau ihtilam, mimpi basah, kalau perempuan tandai dengan adanya head. Anak bapak tidur di antep, sedangkan dia sudah masuk ke ranah balik, maka bapak berdosa. Keterangan. Wa yajibu aiqadu man nama ba'dal wujub. Awas. Hati-hati. Berarti kudu digugahkeun. Mentuk ke bapak ku ibu. Abdi kitu pak anak abi, anak dia masih kecil, belum balik dia, masih 8 tahun lah. Belum head juga perempuan. Itu sama. Dibiasakan. Karena kalau dibiarkan dia tidak kita bangunkan sedangkan dia sudah balik anak kita. Kalau perempuan sudah head, laki-laki sudah 15 tahun atau ihtilam, maka berdosa. Kalau sudah masuk waktu sholat. Misalnya anak kita tidur jam 1, sedangkan dia belum sholat. Wajib kita bangunkan. Istri bapak tidur jam 2, sedangkan dia belum sholat. Wajib dibangunkan. Nah, buat wajib Kang Adi, kapan dia tidur setelah adzan? Ba'dal wujub kalimatna oge. Berarti setelah masuk waktu sholat. Kumalamun sebelum waktu sholat. Tadi tidur sebelum waktunya. Iya mah wayusanu disunatkeun. Wayusanu aiqadu man nama qabla waqti.
Nah, qobla kalimatnya kan sebelum. Jadi disunatkan membangunkan orang yang tertidur, disunatkannya membangunnya kapan? Sebelum waktu adzan. Misalnya istri bapak tidur dari jam 10 karena lelah. Duhur jam 11.37. Maka sunat bagi bapak membangunkannya jam 11 atau 11 lebih 20. Karena kalimatnya qoblal waktu, sebelum waktunya. Jadi membangunkan orang yang tidur sebelum adzan teh sunat hukum nate. Tapi kalau membangunkan orang setelah masuk waktu sholat dan dia sudah balik, hati-hati. Wajib hukumnya. Iya boleh. Karena bisa bati berateing sarena. Gitu. Paham ya? Paham? Awas ya. Membangunkan orang yang lagi tidur, dia sudah balik, dan waktu sholat sudah masuk, hukumnya wajib. Membangunkan orang yang sudah balik, yang kata hukum sebelum waktu adzan, hukumnya nah, jadi speaker kudu kumaha? Kudu tarik. Supaya naon? Supaya hudang gitu. Kenapa supaya hudang? Nah, kita kumaha Indonesia nami ngeunaheun. Karena hese ayo ampun segitu geus hampir 1 tahun yang ngaji hal hese Indonesia mah. Kenapa kita harus bangun? Tanbihun. Lampu kuning. Kasratun naumi mimma yurithul faqra lil ghani. Memperbanyak tidur, hal itu mewariskan kefakiran bagi orang yang kaya. Kayanya akan berkurang kekayaannya karena banyak tidur. Wa ziyadatahu, dan akan menambah kefakiran bagi siapa? Liman huwa fakirun, bagi orang fakir. Geus mah fakir beki sare gitu. Batur manggeus gararawe bada subuh teh geus adinit ka pasar. Ieu mah hees we. Geus mah jelema teu boga beuki kana sare. Atuh beuki miskin. Yang beunghar saja kata Nabi, ketika dia memperbanyak tidurnya akan Allah kurangi kekayaannya. Akan Allah ambil sedikit-sedikit kekayaannya sehingga habis kekayaannya. Apalagi jelema fakir, geus mah jelema teu boga beuki sare. Kumaha tah kira-kira? Nyabot meraih mimpi, geus mah bodoh, nya miskin, hirup deui, aduh ampun. Hati-hati. Jadi orang yang memperbanyak tidurnya, kalau dia orang kaya, kekayaannya akan Allah kurangi terus dan terus. Kalau dia orang fakir, beuki sare, dibalangsakeun ku Allah teh saterusna. Apa tuh balangsak bahasa Indonesianya? Belakang. Gitu lah itu nama. Saya ngomongna euy. Di hadis yang lain, la yaruddul qada'a illa du'a. Perhatikan. Tidak akan ada yang bisa menolak qada illa du'a, kecuali doa. Ini hadis tentang tidur nih. La yuraddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada kecuali doa. Ayeuna naon qada? Aya qada qadar. Ya kan? Rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Pertanyaanna naon qada teh? Takdir teh ya, qada teh naon? Qada takdir, qadar takdir, sarwa takdir teh duana teh. Enak qada naon? Dok, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Oh. Ayo rukun iman gitu teh. Mana rukun iman teh apa? Qada itu kerangkanya. Kerangka yang akan terjadi. Skenario itu.
Skenario kodo teh. Kalau qadar itu sudah berupa film. Gesder. Jadi kodo marangkayanana rencana Allah berupa kodo. Di Masjid Baitur Ruhiyah nanti di tahun 2023 hari Sabtu akan ada pengajian Sabtuan subuh tentang fikih. Terus aya kodona teh. Tahun 2020 terjadi can? Belum. 2021? Belum. 2022? Bertahun kemarin kita mulai pengajian ini. Kodarnya teh di tahun 2023. Sebetulnya mah geus aya di ditu nama teh. Kodo teh dari Allah nya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah sudah tetapkan kan di hadisna, Allah sudah tetapkan semua kejadian-kejadian yang akan terjadi di dunia. Tah eta kodo ngaranna teh. Tah qadar yang terjadi sekarang. Dan kodo itu tidak bisa dirubah ila doa kecuali dengan doa. Maksudnya ila doa di sini para ulama menjelaskan bukan berarti kerangkanya dirubah ku Allah, tidak. Kerangka mah geus seperti itu, geus pakem. Tetapi ila doa di sini orang yang menjalani qadarnya nanti akan Allah ringankan karena doanya. Dina qadona teh berat, jelema teh dina qadona teh penyakit gagal jantung, penyakit gagal ginjal, penyakit naon liver, penyakit naon deui, tumor otak. Teu kagok ieu jelema penyakitna teh dina awak. Naon deui? Nu berat-berat, nyeri huntu ongko di. Bisul jeung romeheun. Eta mah bener penyakit teu kagok. Tapi karena doa-doanya yang sangat luar biasa, meskipun kodonya berat, di kodarnya akan Allah ringankan. Contohnya dengan apa? Allah berikan dia kesabaran. Allah berikan lingkungan yang terus menguatkan dia. Allah berikan dia ketabahan. Gitu. Jika Nabi Ayub, bayangkan Pak, Nabi Ayub miskin dalam waktu 1 hari. Ini sejarah. Nabi Ayub seluruh hewan-hewannya habis. Hewan ternak lah maksudnya. Dibentar langsung Pak dina sapeuting atuh. Imana kabakaran. Tambah dina geuning Nabi Ayub penyakit kulit yang menjijikan. Kabeh istri-istrina meninggalkan beliau. Miskin dalam 1 waktu, terus ditambah deui ku Allah teh penyakit nu luar biasa kan? Luar biasa, wah penyakit lagi menjijikan. Semua istri-istrinya meninggalkan beliau, kan loba istrina. Anu tetap stay saha sih Pak? Istri nu pangheulana nu kolot, yang setia mendampingi. Nabi Ayub contoh mah, anggaran nu kolot, anu ngabela ka urang mah, nu ngora maninggalkeun urang, nu ngora daekeun ka urang gara-gara naon sok? Karena harta orang, karena jabatan orang, karena kedudukan orang. Orang geus pensiun, we harta geus beak. Nu ngarora maninggalkeun kumaha oge. Anggaran nu kolot nu melahan urang mah. Betul tidak, Bu? Salah satu PT yang terkenal, beliau punya nanti relasi dengan Hasan Sadikin. Saya kemarin muludan di sana, seminggu yang lalu. PT titah tong disebutkan. Direktur utamana pamajikan opat. Si Pak Haji ngobrol jeung saya. Ketika beliau sudah tua renta, ini sudah tua renta siga bapak lah umurannya, umur sepuh. Nu tilu ka mana? Eueuh, arinit. Keur berjaya direktur utama pamajikan opat. Geus berjaya mah geus pensiun mah geus kolot. Anu tilu ka mana? Eueuh, arinit. Nyesa hiji patah anu kolotna yang terus setia mendampingi mah. Eta. Anger anu kolot anu setia mah yang mendampingi dari nol. Anger. Gitu. Gitu. Nggak saya orang mapalah ada nyandung teh ngeunah keur ngorana unggul cak nu geus nyandung da mah teu apal ngan ngadongeng gitu geus kolot mah anger we riweuh nah bet riweuh sareng nini wungkul
Bagus kolot kabeh gitu. Balik lagi. Jadi maksudnya ila doa di sini bukan berarti kodonya yang berubah kata para ulama, tapi Allah memberikan kepadanya kekuatan, keringanan, lingkungan yang menguatkan. Gitu. Wala yazidu fil umuri illal birru. Dan tidak akan menambah umur seseorang illal birru kecuali kebaikan. Maksudnya begini. Da umur mah kabeh geus ditangtukeun ku Allah, betul tidak? Si A sekian, si B sekian umurnya. Akan tetapi ilal biru di sini maksudnya keberkahan umurnya. Contoh, Bapak Anu umur nanti 40 tahun. Potong masa balik 15, tinggal sebaraha? 25. Tetapi di kurun waktu 25 tersebut dia benar-benar totalitas dalam beribadah. Baik yang mahdoh maupun goir mahdoh. Di hadapan manusia dia umurnya masih 40 tahun lah. Relatif pendek gitu kan. Pendek secara matematika, terus dia meninggal. Tapi dia di hadapan Allah termasuk orang yang panjang umur. Kenapa? Karena produktif di usia yang 25 tersebut. Maksudnya usia baligna. Kan 40 tidak potong 15 kan? Berarti 25 tahun teh produktif. Panjang umur sama cek Allah teh mun kitu. Najan umurna 100 tahun itu produktif mah. Doraka we tuluy nyeun maksiat. Najan 100 tahun umur na pondok we cek Allah mah. Naon sabab pondok? Sabab manehna teu produktif dina ibadah. Firaun 650 tahun umurna, Pak. Firaun zaman Nabi Musa itu umurnya 650 tahun. Ngaku Tuhan 400 tahun. Bayangkeun ngaku Tuhan lagi 400 tahun yang sakedeung. Tapi di hadapan Allah pendek umurnya. Kenapa? Karena dia tidak produktif dalam kebaikan. Nah, umur itu akan bertambah, maksudnya berkah, ilal biru dengan kebaikan. Jadi kalau Bapak ingin disebut orang yang panjang umurnya, seringlah berbuat baik. Istilahnya gening, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan hutang. Meninggalkan hutang, meninggalkan jasa, meninggalkan hutang. Eta mah bating cicilan tah. Kurang lo bating cicilan, lo bating kahayang hirup mah. Pan urang teh mobil teh alus keneh, si RP teh alus keneh. Hayang Fortuner siga batur, atuh nganyuk deui urang teh. Teh maot mati meninggalkan hutang, bener eta. Geus bae tong nutur we ka nafsu geura. Da nuturkeun nafsu mah atuh moal anggeus-anggeus. Beres kaboli Fortuner hayang Pajero, beres Pajero hayang Alfa, da moal anggeus-anggeus atuh nuturkeun nafsu mah. Da anger nu dipake nama hiji mobil 11 oge. Betul teu? Anger hiji nu dipake nama sugan dipake kabeh mobil moal. Itu geus hiji lah. Obat teuing nya naon kudu dibayar pajakna, kudu diservis, kudu dibensinan, kudu digarasian. Gitu. Nggak sehiji urang mah. Gitu lah. Di obat teuing lieur. Itu. Lanjut. Inna rajula la yuhramu rizqa bidzanbin. Tadi menarik ya. Bapak-bapak khususnya. Inna rajula la yuhramu rizqa bidzanbin. Yuhramu di sini maksudnya bukan haram tapi dihalangi. Sesungguhnya laki-laki itu dihalangi rizkinya bidzanbin karena dosanya. Hati-hati. Bisi kita pernah ada di posisi kita ikhtiar sudah, kerja maksimal, relasi banyak, gus kaditu kadieu usaha, tapi kenapa hasil tak sesuai dengan yang kita inginkan? Jangan langsung menyimpulkan ini takdir, awas. Karena kata Nabi bisa jadi la yuhramu rizqa bidzanbin, karena dosa. Eta geuning Kang Adi loba nu tara salat, nu gawena maksiat tapi rizkina loba. Mohon maaf, konotasi kita bukan nominal tapi nilai. Awas, saya sudah sampaikan. Konotasi kita bukan ke nilai, ke nominal tapi ke nilai. Jangan naon duit loba ge itu barokah mah.
Tah hilangnya keberkahan rizki karena naon di dia maksudna bidan bin ku dosa. Kisah nyata Pak. Syekh Hasan Basri ketika ngaji di pengajian umum yang sangat banyak, beliau kan salah satu ulama terkenal. Di tengah-tengah pengajian anu ngacung. Ya Syekh, mohon maaf izin bertanya. Oh ya silakan. Di kampung saya, berarti kampung yang jauh, karena muridnya dari mana-mana. Di kampung saya, sudah lama tidak turun hujan ya Syekh. Apa yang harus saya lakukan? Jawaban saya bagaimana? Perbanyak istighfar. Ngaji lanjut. Istighfar. Ngacung. Ngacung dari aya di nu kadua. Cek nu kadua, ya Syekh. Saya ini termasuk seorang pekerja. Tapi teu beunghar-beunghar. Teu beunghar-beunghar yo, hayang beunghar urang teh. Apa kata Syekh? Perbanyak istighfar. Jawabannya sarua. Lanjut ngaji. Di tengah anu ngacung deui. Ya Syekh, saya sudah lama berumah tangga. Terus kaditu ka dieu berobat tapi teu bogoh budak. Apa jawaban Syekh? Jawabannya sama. Perbanyak istighfar. Aya di nu kaopat ngacung deui, ya Syekh. Saya termasuk seorang petani, seorang ladang dan seorang pembisnis di bidang pertanian dan yang lainnya. Tapi kenapa susah untungnya? Rugi jeung rugi we, usahana teu maju-maju usaha teh. Nu tadi mah hayang beunghar karena miskin, ieu mah usaha punya tapi teu maju-maju. Hese untungna rugi wae. Apa kata Syekh? Jawabannya sama, Pak. Perbanyak istighfar. Oh, gitu. Beres pengajian, ada seorang santri yang kelima menghampiri beliau. Ya Syekh, mohon izin. Apa santriku? Aku ingin bertanya kepadamu ya Syekh. Tadi 4 orang sudah bertanya dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Tapi kenapa Syekh jawabannya sama? Yaitu perbanyak istighfar. Saya tersenyum. Apa yang beliau katakan? Aku menjawab dengan jawaban yang sama. Nih tawadunya para ulama dulu nih. Tawadunya para ulama. Karena aku tidak mau mendahului takdir Allah. Dengarti iya santri teh. Maksudnya gimana Syekh? Coba kau buka. Surat Nuh ayat 10-13. Kata Syekh. Dibuka. Silahkan kau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maknanya adalah perbanyaklah istighfar kepada Allah, innahu kana ghaffara, karena Allah itu Maha Pengampun. Nah, yang kedua, ketika orang sudah dawam istighfar minta ampun kepada Allah, otomatis ada konsekuensi yang terjadi. Apa itu? Allah akan karuniakan yang pertama, yursilis samaa alaikum midrar. Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Kajawab dah. Iji. Nu kadua, ayat berikutnya. Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan lipat gandakan hartanya. Karena kalimatnya jamak taksir. Amwal, asal kata malun, harta. Amwal, pirang-pirang harta atau harta-harta. Loh, tadi kan miskin pengen kaya. Perbanyak istighfar. Terjawab. Nukatilu. Wa yumdidkum bi amwali wabanin. Wabanin di sini maknanya adalah anak. Orang yang sudah lama tidak punya anak ingin punya keturunan. Perbanyaklah istighfar. Maka insya Allah suatu saat jika Allah menghendaki, Allah akan karuniakan kepadanya anak keturunan yang dia inginkan. Gestilu tah kajawab. Ya, sarua jawabanna teh. Pengen hujan turun dari langit, banyak istighfar. Pengen harta berlimpah, banyak istighfar. Yang ketiga, pengen punya anak keturunan, banyak istighfar. Yang keempat tadi apa? Yang sudah punya usaha, pengen maju usahanya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo. Apa maknanya? Allah akan karuniakan baginya kebun-kebun yang mengalir di dalamnya sungai. Kebun di sini maksudnya bukan kebun secara dohir yang kita lihat. Kebun di sini maksudnya ladang usaha.
Kebun yang mengalir di dalamnya sumber air, kira-kira eta kebun subur tak? Begitu juga ladang usaha yang mengalir di dalamnya keberkahan, maka usaha tersebut akan terus berkembang, dan maju. Tapi yang menarik ayat ke-13-nya. Apa ayat ke-13-nya? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Apa maknanya? Masih banyak yang tidak percaya bahwa istighfar itu maknanya sangat dahsyat. Kenapa kok bisa? Ini inna rajula la yuhramu rizqa bidzanbin. Mau semaksimal apapun dia usaha, angger mau maksimal, kenapa terhalang oleh dosanya? Jadi dosana leungitkeun heula ku istighfar, maka airnya akan mengalir dengan deras. Ketika torennya sudah penuh, tong dipariksa toren da geus pasti pinuh toren nama, da sibelna masih kene baru, jet pamna masih kene normal. Pariksa eta kerana bisi banyak kotoran kerana, tak kerana teh bersihan, tak kerana eta teh lubang rizkina ternyata yang bermasalah teh. Toren da pinuh, sibel baru, jet pump normal, PDAM kita bayar rutin, tidak ada masalah. Oh, berarti kerannya atau pipanya yang kotor. Jadi mau bapak jeung ibu bebeakan usaha ke anger ya, mau maju-maju, naon sahabat atuh lubang rizkina kotor ku dosa. Atak bersihan heula lubang rizkina. Cek Allah jelas, malakum la tarjuna lillahi wa qara. Kene nu teu percaya bahwa istighfar itu bisa menjadi syariat, berubah segalanya. Mata pola pikirnya dirubah. Lain ikhtiar, doa ikhtiar, awas. Lain gitu. Doa heula. Doa, ikhtiar, doa deui. Doa ya berupa istighfar ya, pertaubatan kita atas dosa-dosa. Doa ikhtiar sebagai usaha kita sebagai manusia. Tutup lagi ku doa dalam bentuk tawakal. Dalam kitab Syubul Iman dijelaskan, Sayyidina Al-Albani mengatakan bahwa ikhtiar itu Pak, Ibu, bukan untuk diyakini. Awas. Ikhtiar bukan untuk diyakini, tapi hanya dijalani. Awas ya, kade, akidah ya. Ikhtiar bukan untuk diyakini, tapi hanya untuk dijalani. Nah, begitu Kang Adi, banu berobat kakak maut. Kok nama berobat cager? Betul tak? Ya, betul tak? Lamun ikhtiar diyakini, berarti kuna cager eta jelema mun berobat. Tapi itu saeutik berobat kakak maut. Berarti ikhtiar bukan untuk merubah, tapi hanya untuk dijalani karena Allah yang merintah. Awas. Ya Allah menyagerkeun, Allah nu ngamajukeun, Allah anu ngaberhasilkeun. Lain ikhtiar orang. Ikhtiar masuk untuk dijalani, bukan untuk diyakini. Gitu. Terakhir sebelum tutup, kalau ada pertanyaan siap ya, silakan. Wa kasratun naumi tujibul faqro. Memperbanyak tidur mewajibkannya untuk fakir. Gening manehna loba sare anger beunghar. Fakir di sini tidak hanya harta, bisa jadi garing. Bisa jadi keberkahan hirup ku Allah dicabut dasare wae. Awas hati-hatinya. Jadi masih banyak sebetulnya metes kitu heula we. Jadi hati-hati orang yang banyak tidur itu cenderung akan hidup dalam kefakiran. Kan itu kata Nabi, bukan kata saya. Ya. Nah, simpulkan dulu sebelum kalau ada pertanyaannya. Satu, orang tidak dianggap berdosa karena meninggalkan sholatnya kalau dia tidurnya sebelum waktu sholat. Terus bablas teuing, bangun-bangun asar teu sholat zuhur, dosa henteu. Henteu, sabab tidurna sebelum waktu sholat. Maka wajib orang yang ada di rumahnya membangunkan orang tersebut jikalau orang tersebut tidurnya sudah masuk waktu sholat. Kalau tidurnya sebelum masuk waktu sholat, maka hukumnya sunnah.
Kalau kita dalam keadaan ngantuk berat, sedangkan waktu sudah masuk, maka hal yang harus kita ambil adalah sholat terlebih dahulu. Kenapa kita sholat dulu? Karena kalau kita tidur, dan kita tidak bisa menjamin kita bisa bangun di waktu sebelum adzan berikutnya, maka tidurnya dalam keadaan haram alias berdosa. Kata Nabi, orang yang banyak tidur itu mewaris fakir. Hati-hati ya. Jadi tong lebating sare, mending kene banyakin bangun, banyakin ibadah, lobakeun istighfar, senam pagi, jalan-jalan, terus ngopi, atuh udah penting ngopi teh urang teh. Ayo olahraga ngopi teh atuh salatri urang teh. Ada hidrasi. Ada pertanyaan mungkin dari Ibu? Ibu jarang naros ibu-ibu mah? Ngopi. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Bapak mangga, Pak. Kita tahu bahwa kita tuh ada koda dan kodar untuk kita tuh. Nah kaitannya itu bagaimana di masyarakat termasuk kita sering mendoakan mudah-mudahan sih panjang umur. Ya. Kan gimana nih kaitan doa ini? Oke. Kembali ke redaksi hadis itu tadi. La yuradul qada'a ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada kecuali doa. Bapak sing panjang umur, sing sehat dan sebagainya. Ingat, qada itu rangkaian takdir yang belum terjadi. Berarti orang yang mendoakan kita pun sudah Allah tuliskan di sana di qada. Termasuk umur kita pun sudah Allah tuliskan di sana. Lalu kaitan dengan qada qadar bagaimana? Kaitannya begini. Jadi umur Bapak tersebut nama tenambahan. Didoakan oge. Dan gesak itu hanya saja tadi la yazidu fil umuri ilal birru. Umurnya menjadi berkah. Karena panjang umur menurut Islam bukanlah angkanya. Tapi cek orang mah produktivitasna. Kualitasnya. Jadi didoakan si panjang umur teh makin rajin ibadahna gitu makin takwa dirinya, makin bersih hatinya. Da umur Bapak geus sakitu-kitu na umur mah teu bisa nambahan deui. Eta geuning aya sedekah itu memperbanyak rezeki dan memperbanyak umur. Heuh panjang umur diri teh maksudna teh dan ku Allah mah geus ditangtukeun sakitu umurna mah, tapi produktivitas amalna makin nambah karena berkah teh. Kitu maksudna teh Pak. Jadi artinya apa kalau bertanya gitu itu berarti nyindiran sebenarnya Pak? Bisa jadi. Nah, Sinaga tol ibadah ada tadi sebetulnya. Sinaga tol ibadah jadi sebetulnya. Kalau orang yang sudah ngaji alias paham, maksudnya panjang umur itu maksudnya keberkahan umur. Nah, tapi kalau orang yang belum ngaji maksudnya panjang umur teh jadi 100 tahun. Gitu pikiran teh. Jadi 200 tahun. Bapak mau hidup 200 tahun? Botol mangus marawat kabeh sabai turuh ya tehnya angkatan anak nama sorangan jeung cicit anu rek lahireun ke 200 tahun da teungeun apa panjang umur teh sebetulna mah daya balad. Oh balad jok Pak serius. Bapak ayalah baca buku yang judulnya teh Ruh. Eta teh lah siapa pengarangna teh? Saya lupa pengarangna, tapi ulama ini kitab-kitab zaman dulu tapi udah diterjemahkan. Itu Pak, orang-orang teh nanti akan sampai pada masa kejenuhannya. Jenuh dina umur maksudnya teh. Akan nyampe ke situ Pak. Ayeuna mah orang takut mati secara manusia normal kan. Tapi Pak, nanti Bapak itu akan nyampe di satu titik yang mana Bapak teh geus bosan hirup. Penyebabnya banyak. Tidak ada teman, gitu kan? Lingkungan yang sudah tidak kondusif. Terus apalagi faktor eksternal yang membuat kita menjadi tidak nyaman untuk hidup lagi. Banyak. Nanti kita semua termasuk saya akan nyampe Pak pada titik itu. Geus bosen hirup teh. Hayang maot. Aya Pak nanti suatu saat akan terjadi kepada diri kita masing-masing. Dan itu alamiah manusia. Punten Pak, Bapak makan enak satu piring masih kena maksudnya ya, makanan enak dina piring, Bapak makan. Masih enak kan sapiring mah? Nambah sok 2 piring. Masih enak. Tambah 3 piring. Kababang sebal lain ngeunah. Siga kitu umur oge. Jadi makin panjang teh lain makin ngeunah.
Bapak Ibu lain makin ngena. Justru makin panjang, makin membosankan, makin capek, lingkungan tidak kondusif, makin jenuh dan sebagainya. Udah batur atuh. Ana ngariung jeung budak leutik. Main kaleci, jeung budak leutik main gambar, main PS. Disebut kolot bagok urang teh kolot yang tidak bahagia. Rek ngahiji jeung saangkatan geus baraot kabeh. Ngahiji jeung anu barudak remaja mau dianggap orang tidak tengarti. Beda zaman, beda kebiasaan. Akhirnya dia akan nyampe kepada puncaknya itu kebosanan dalam hidup. Maka eueuh deui ketika titik itu datang, Allah ngasih solusi, ngasih. Apa solusinya? Wala dzikrullahi akbar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Can anggeus eta aya teh. Wala dzikrullahi akbar. Kalau di ayat lain wana teh ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikri wa dzal bai'. Dalikum. Nah, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. Silahkan kau bebeakan di alam dunia mencari fadilah Allah. Tapi ujung ayatna wa dzakarallaha dzikran katsira. Eueuh deui nu nenangkeun hati, lintang ti zikir. Matak geus kolot mah Pak lobakeun wiridan. Geus kolot mah. Bukan berarti abi nu ngora teu wiridan sarua, wiridan teh la ilaha illallah. Punten, kiper timnas wae ketika penalti kaasupan. Sakitu latihan unggal poe eta teh. Pelatihna ti luar negeri ongko di. Kiper urang ngeuna teh nu sate ngaranna teh? Cipaes lain. Oh eta. Kiperna geus pengalaman di Inggris, nya kan? Ya. Latihanna luar biasa. Keur penalti anger kaasupan. Komo bapak nu tara latihan atuh. Nempo bola lagi geus rieu teh bola teh hiji dua pan panona geus lamur. Bola teh hiji dua. Sok. Sama Pak la ilaha illallah oge. Kata Nabi orang yang meninggal membawa la ilaha illallah lisannya itu maka dia masuk surga. La ilaha illallah nu kumaha? La ilaha illallah yang dimasukkan ke dalam hatinya lewat dikirnya. Aina dikirna jarang rek kumaha pas maut la ilaha illallah. Kapan geuning cek Nabi orang meninggal tergantung kebiasaannya. Matak masuk biasakeun wiridan. La ilaha illallah. Supaya naon? Pas ke orang maut geus biasa talisan teh. Duit pas maut teh duit aja teh. Heeh, pantetna geuning mati meninggalkan hutang teh geuning. Geus kolot mah palobakeun dikir geus kolot mah. Lobakeun wiridan di samping kegiatan yang lain maksudnya ya. Kegiatan lain silakan lanjutkan, tapi intensitas zikir harus lebih banyak. Gaspol. Digaspolkeun karena mohon maaf Pak, mohon maaf. Secara matematika manusia geus sepuh makan sudah mendekati atuh Pak. Lamun 62 tahun tilu 11 bulan 28 hari sapoe deui maotna teh. Isukan berarti. Lobakeun zikir. Kan indah Pak. La ilaha illallah maut. Surga sudah menanti. Gitu. Matak, mohon maaf. Orang-orang sepuh tidur sekarang mulai berkurang ya. Sering bangun. Betul tak? Maksudnya teh eta sok lobakeun dikir, matak ku Allah dikurangan ta tidurna. Betul tak? Makin sepuh kita makin sedikit tidur. Maksudnya naon? Sing loba wiridan, sing loba dikir. Hayong ngutak-ngutak HP. Ampun. TikTokan, euy. TikTok minatnya TikTok kolonial. Tapi mohon maaf, meskipun pada hakikatnya umur tidak pandang usia, betul, memang tidak pandang usia, maut mah, ajal mah. Tapi secara dohir kita harus tahu posisi. Closing. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya. Orang yang Allah panjangkan umurnya, maka Allah akan balikan lagi keadaannya. Maksudna kumaha? Nih ingat kana maut. Rambut baheula eueuhan keur orok, maju ka kolot rambut murudul.
Baheula keur orok urang teu boga huntu, maju ka kolot huntu mulai beak. Baheula keur orok urang hese hudang, diajar jalan, maju ka kolot sarua hese hudang mun keur salat oge kan. Eta teh pepeling ti Allah. Bahwa kita teh sudah sampai atau sudah hampir sampai ke idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Perbanyak zikir, sedikitkan tidur, ingat Allah dimanapun kita berada, perbanyak istighfar dan sholawat, insya Allah berkah hidup kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.